Hai Study Mates, perkenalkan nama aku Antoni Santoso, bisa dipanggil Kak Antoni, mahasiswa Universitas Brawijaya. Nah, kembali lagi bersama Let's Study, your study partner. Hari ini kita akan belajar subtes penalaran matematika teman-teman di materi peluang. Khususnya hari ini kita akan belajar dan memperdalam pemahaman kita mengenai peluang kejadian bersyarat nih teman-teman. Nantinya bahan ini akan dijadikan sebagai referensi dan juga senjata teman-teman nih untuk persiapan ujian UTBK di tahun ini. Dan juga menghadapi seleksi nasional berbasis tes ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan berfokus materinya kepada peluang kejadian bersyarat teman-teman. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study teman-teman. So, perkenalkan, nama aku Antoni Chandrandoso, teman-teman bisa panggil aku Kak Antoni. Aku adalah mahasiswa Sains Data angkatan 2024 di Universitas Brawijaya. Buat teman-teman yang mau kenalan dan juga tanya-tanya seputar PTN dan juga seputar bagaimana sih seleksi UTBK, bagaimana sih cara-cara memperbesar kemungkinan lolos dan juga bagaimana tips untuk subtes PK, PM, dan PU, teman-teman bisa nih follow di IG @chandraantoni dan juga bisa DM-DM nih teman-teman. Aku tunggu ya DM-DM menarik teman-teman semuanya di @chandraantoni teman-teman. Bisa di follow ya. Oke, untuk achievement adalah aku alumni dari UTBK tahun 2024. Di mana aku meraih skor 794 untuk di subtes pengetahuan kuantitatif dan juga 775 di subtes penalaran matematika teman-teman. Selain itu, aku juga top 10 OSN Matematika Kota Denpasar, juara 1 News Junior Olympiad Mathematics, juara 3 Olimpiade MIPA Sepulau Jawa, finalis PHI SMA ke-22 di Unisma Malang, dan semifinalis UMC SMA atau Undip Mathematics Competition di Universitas Diponegoro secara offline teman-teman sekitar bulan Februari pada tahun 2024. Dan juga yang terakhir, aku berhasil menjadi juara 1 di P2MF Maba Fakultas MIPA Universitas Brawijaya teman-teman. Oke, sekian kenalannya teman-teman. Salam kenal teman-teman. Jangan lupa di follow ya Instagramnya @followback. Untuk materi hari ini kita akan berfokus pada definisi peluang bersyarat, rumus peluang bersyarat, latihan soal dan juga pembahasan yang nantinya akan memperdalam dan membuat teman-teman semakin paham dengan materi peluang bersyarat ini teman-teman. Langsung saja kita ke materinya. Nah teman-teman, dalam dunia ini setiap peluang dipengaruhi oleh beberapa macam faktor. Contohnya, ada seorang anak nih yang bertanya kepada bapaknya, "Papa, kira-kira hari ini hujan nggak ya?" Tentu hal ini berkaitan dengan apakah langit ini mendung atau cerah berawan. Nah, ketika mendung tentu peluangnya akan lebih besar daripada ketika cerah berawan teman-teman. Karena kita tahu, kalau mendung biasanya akan terjadi hujan. Oke, definisi peluang bersyarat adalah peluang suatu kejadian terjadi dengan syarat bahwa kejadian lain malah terjadi. Nah, peluang bersyarat dinotisasikan sebagai PA garis lurus B, yang berarti peluang A terjadi jika peluang B terjadi. Untuk dua kejadian disebut kejadian bersyarat atau kejadian yang saling bergantung. Apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan memengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B, teman-teman. Dari ilustrasi ketika mendung dengan ketika cerah berawan, apakah peluang kejadian itu sama atau tidak teman-teman? Peluang untuk hujan ketika kondisi sekarang mendung adalah lebih tinggi daripada peluang ketika cerah berawan teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, untuk rumus peluang bersyarat adalah dengan syarat peluang B lebih dari 0. Peluang A bersyarat B atau peluang kejadian B dengan syarat A adalah peluang kejadian A irisan kejadian B dibagi dengan peluang B teman-teman. Nah, kenapa peluang B harus lebih dari 0? Karena ketika peluang B sama dengan 0, hasil dari peluang itu tidak terdefinisi teman-teman. Jadi minimal B itu lebih dari 0 teman-teman. Oke, sampailah kita ke latihan soal teman-teman. Harapannya soal ini bisa memperdalam pemahaman teman-teman. Pertanyaannya, dalam sebuah kotak terdapat 8 merah, 12 biru. Jika 12 bola atau jika dua bola diambil, peluang bola kedua berwarna biru dengan bola pertama merah adalah, oke, jadi di sini akan dilakukan pengambilan bola teman-teman dengan tanpa pengembalian. Ini perlu kita garis bawahi.
ketika bola dilakukan atau pengambilan dilakukan tanpa pengembalian, maka bola akan berkurang 1. Yang asalnya 20 berkurang 1 akan menjadi 19. Dan juga untuk jumlah dari atau peluang dari bola merah atau bola biru yang diambil kedua adalah jumlah dari bola biru itu sendiri, yaitu 12. So, jawabannya adalah 12/19. A ya teman-teman. Oke, lanjut. Sampailah kita ke subtes atau soal dengan model terbaru, yaitu soal pilihan 2 kolom, benar atau salah. Di sini kita akan mencentang atau menceklis pernyataan ini apakah benar ataupun salah teman-teman. Nah, untuk peluang merah adalah 5/10 dari 5 kelereng merah per total semua kelereng, yaitu 10. Maka peluang dari pernyataan pertama adalah benar, kita checklist benar. Selanjutnya, peluang biru lebih besar daripada kelereng hijau. Nah, untuk biru adalah 3/10, sementara hijau adalah 2/10, berarti lebih besar ya teman-teman peluang biru. Selain itu, kita bisa membandingkan banyaknya bola teman-teman. Ketika biru lebih banyak bolanya, maka otomatis juga peluang terambilnya biru juga semakin banyak. Dan juga terakhir, peluang kejadian semua adalah 1. Benar ya teman-teman, karena peluang semua kejadian mau merah, biru, dan hijau ketika jumlahkan hasilnya adalah 1. So, jawabannya adalah pernyataan 1, 2, dan 3 semuanya benar teman-teman. Oke, untuk pembahasan lebih lengkapnya dan lebih detailnya bisa dibaca di slide ini teman-teman. Oke, model soal isian singkat. Dalam sebuah survei diketahui 60% mahasiswa di universitas memiliki sepeda, 40% tidak punya motor. Selain itu, 70 menggunakan sepeda motor untuk ke kampus, dan 20 untuk ke kampus dengan transportasi umum. Nah, pertanyaan adalah berapa peluang mahasiswa menggunakan transportasi umum untuk pergi ke kampus tidak memiliki sepeda motor. Oke, ini peluang kejadian yang bersyarat teman-teman. Ini penting banget buat teman-teman pelajari. Oke, berikut penjelasannya ya teman-teman. Nah, jadi pertama kita melakukan analisa terhadap semua peluang dulu. Jadi peluang memiliki sepeda motor adalah 0,6, 0,4 untuk tidak memiliki, dan juga peluang ketika orang itu atau mahasiswa itu tidak memiliki sepeda motor dan menaiki transportasi umum adalah 0,3, dan ketika dia punya sepeda motor tapi menaiki transportasi umum adalah 0,3. Nah, untuk dia menaiki transportasi umum dengan dia tidak memiliki sepeda motor adalah dapat dihitung dengan peluang transportasi umum atau peluang dia punya sepeda setelah dia melakukan transportasi umum atau menggunakan transportasi umum dikali dengan memiliki sepeda motor. Selanjutnya, untuk kejadian kedua yaitu tidak memiliki sepeda motor dikali dengan ketika dia naik sepeda atau ketika dia naik transportasi umum teman-teman. Baru dikali dengan peluang tidak memiliki sepeda motor. Langsung saja kita ke perhitungan. Nah, untuk peluang dia tidak memiliki sepeda motor adalah 0,4. Dan juga peluang dia menggunakan transportasi umum adalah 0,2. Jadi ketika peluang dia menaiki transportasi umum dan tidak memiliki sepeda motor adalah 0,2 dikali 0,4 dibagi dengan peluang dia memiliki transportasi umum, yaitu 0,26. Nah, ketika disederhanakan peluangnya sekitar 0,3077. Atau ketika kita harus melakukan pembulatan dengan 2 angka di belakang koma, hasilnya adalah 0,31 ya teman-teman. Oke, sampailah kita kepada key main takeaways atau poin-poin penting di pertemuan kali ini. Nah, peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian dengan nilai antara 0 dengan syarat atau dengan kondisi. Peluang itu tidak mungkin hingga 1, pasti. Ketika peluang itu pasti. Di mana 0 atau notasinya adalah 0 lebih dari sama dengan PA, lebih dari sama dengan 1. Untuk rumus peluang bersyarat adalah dengan catatan peluang B lebih dari 0, peluang kejadian A dengan syarat B, ini bacanya peluang kejadian A dengan syarat B ya teman-teman, sama dengan peluang kejadian A irisan dengan kejadian B dibagi dengan peluang B teman-teman. So, thank you teman-teman untuk yang telah menonton konten ini. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai produksi materi kali ini. StudyMatch bisa mereview kembali bahan pembelajaran mulai dari textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box di bawah. Kemudian Let's Study juga menyediakan playlist YouTube sebagai bahan dan amunisi pembelajaran kalian loh. Jangan lupa dicek ya StudyMatch. Nah, kalian juga bisa mendukung platform Let's Study dengan men-scan QR code di bawah ini dan melakukan donasi seikhlasnya. Dan selain donasi berbentuk uang, kalian juga bisa membantu kami dengan cara men-share
men-like, dan juga membagikan postingan ini ke teman-teman kalian. So, teman